tema kita pada hari ini adalah Bamidbar, ya, Bamidbar atau padang gurun, ya, atau padang gurun. Kata bilangan berasal dari kata arithmoi dalam Septuaginta yang artinya berhitung, ya. Nah, jadi di dalam Alkitab kita, ya, ayat pertama itu tadi disebutkan di dalam di dalam Alkitab kita yang berbahasa Ibrani itu, ya, bahwa orang Israel dibawa ke padang gurun, ya, bahwa orang Israel itu ada dibawa di padang gurun dan mereka mulai dihitung. Jadi dari mereka ada di Mesir, dibawa menyeberangi Laut Merah, lalu sampailah ke Sinai, dan di Sinai mereka menerima hukum-hukumnya, dan kemudian masuklah mereka ke padang gurun. Ya, itulah perjalanan hidup kita. Dari perbudakan dosa, kita dibaptis di Laut Merah itu, dibaptis, ya. Kita ingat Paulus berkata, sama seperti orang Israel, ya, dibaptis di Laut Merah itu, di Laut Teberau. Kemudian menerima Roh Kudusnya. Bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan kau akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu ialah Torah yang dituliskan di loh hati kita, gitu ya. Begitu kita sudah bertobat, dibaptis dengan air dan dibaptis dengan Roh, bertobat, lahir dari air dan lahir dari Roh, maka kita masuk ke padang gurun. Di padang gurun inilah semua sifat-sifat, semua tabiat-tabiat budak kita dirontokkan. Semua orang pasti akan mengalami padang gurun. Tidak ada yang tidak. Nggak ada orang, ini loh, orang ini hoki nih, nggak pernah padang gurun. Pasti masuk padang gurun. Pasti masuk padang gurun. Tidak ada yang tidak. Saya belum pernah ketemu yang tidak. Kalau Anda belum merasakan padang gurun, mungkin belum. Ya, bukannya nggak akan. Nanti Anda masuk. Saya. Berbahagialah yang masuk padang gurunnya di waktu muda. Tapi kalau Anda sudah tua baru masuk padang gurun, nah, itu ya. Makanya, ya, setia. Walaupun sudah tua pun tetap setia. Kalau Anda masuk padang gurunnya waktu sudah tua, sedih, ya. Tapi kalau Anda sekarang ada di padang gurun, jangan kecil hati. Pak, berapa lama? Iya, tergantung. Kalau kita tegar tengkuk, diputer-puter kita di padang gurun, sampai tegar tengkuknya hilang. Sampai semua sisa-sisa budak itu, sesuai mental budak kita itu, mental cemen, mental budak, mental kere, mental minta-minta, mental tukang ngutang, mental yang najis-najis, yang suka ini ya, yang suka cari tulang belulang di sampah-sampah tetangga, itu sampai hilang itu. Sampai kapan? Sampai bersih itu nanti Anda bisa keluar dari padang gurun. Kalau enggak kan Anda masuk dalam satu padang gurun, diputar lagi. Di padang gurun ini akan terjadi 3 hal. Ada 3 ujian pokok. Selalu ada 3 pokok. 1, Anda akan padang gurun tentang perut, ya, ekonomi, ya. Bolak-balik itu padang gurun ekonomi atau kemiskinan. Ketika Anda ada di bawah garis kemiskinan, ketika Anda selalu kekurangan hidupnya, itu padang gurun. Ada orang yang miskin terus, ya.
itu karena dia tidak meresponi dengan benar. Coba rubah dengan cara yang lain. Saya tidak berkata Anda disuruh untuk berbuat kriminal atau berbuat dosa, tidak. Mungkin prinsipmu yang salah. Ini prinsip Pak Paul. Saya pantang untuk begini, saya pantang untuk begitu. Selama firman Tuhan tidak bilang begini dan begitu, Anda jangan bikin hukum sendiri. Makanya Anda miskin. Ya, ini prinsip keluarga saya tidak akan terima uang dari yang namanya Broto. Itu, jangan-jangan Broto itu orang baik, Anda hanya dihasut oleh orang lain untuk memusuhi dia. Misalnya ya, ada banyak hal. Selama firman Tuhan tidak berkata tidak, jangan, dan firman Tuhan jelas menuliskan yang sebaliknya, Anda jangan pernah sok-sokan dengan prinsipmu. Prinsip hidup kita adalah firman Tuhan, bukan turun-temurun atau, oh ini ayah saya yang ngajarin. Oh, bukan. Karena ayah kita bisa salah. Firman Tuhan tidak mungkin salah. Ya, belajar. Tetapi itu pada gurun ekonomi. Dan Anda akan tergoda untuk lepas dengan cara menghalalkan segala cara. Oh, hati-hati. Karena manusia hidup tidak dari roti saja. Ya, tidak dari makanan saja. Ya, tetapi dari rema yang keluar dari mulut Allah. Rema, ya. Di padang gurun Anda akan diminta untuk mencobai. Nah, ya, bukan menguji, beda. Misalnya saya bilang, kalau Anda mau uji, Anda tabur di Yayasan Damaris untuk fakir miskin, Anda cek, Anda akan diberkati. Anda uji, jangan cuma dengar, oh katanya coba-coba, uji. Oh, kalau nguji sekalian, nggak tanggung-tanggung. Gitu ya. Kalau nguji itu jangan tanggung-tanggung. Gitu. Nah, Anda akan diminta untuk mencobai Tuhan. Ya, misalnya Anda dengan oleh yang paling bodoh itu disuruh kebut-kebutan. Atau Anda melakukan hal-hal yang bodoh, kan nanti Tuhan tolong. Ya, nggak usah pakai masker, nggak usah prokes, Tuhan nanti tolong. Ya, hati-hati. Anda akan disuruh ujian ke Tuhan. Ya, Anda masuk ke Alexis, wah, lihat nih saya kebal dengan dosa perzinahan. Nah, habis. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Ya, wah saya tidak akan jatuh. Ya, dalam nama Yesus. Anda sudah diingatkan hati-hati. Oh enggak, dalam nama Yesus saya tolak. Oh bukan. Kalau orang menasihati, Anda jangan tolak-tolak. Anda dengarkan nasihatnya. Nah, pertimbangkan. Tetapi kalau Anda yakin, Anda disuruh Tuhan untuk melakukan sesuatu, jangan takut. Karena Tuhan yang suruh. Tapi kalau Anda bukan dari Tuhan, Anda cuma mau ongkrongan, kata orang Tegal itu bilang ongkrongan. Apa itu ongkrongan? Anda suka untuk pamer-pamer, sok hebat, sok ya, dumeh, gampang dumeh. Oh, hati-hati. Kalau Anda, wah saya mau ini doakan semua orang sakit COVID yang ada di rumah sakit. Kalau Anda tidak punya iman yang cukup, jangan lakukan. Ya, bagi Anda nanti hirup napasnya itu orang-orang kena COVID itu, hati-hati. Tapi di masa-masa padang gurun, hal-hal yang aneh kita dicobai. Ya, di padang gurun itulah semua hal-hal yang aneh-aneh terjadi dalam hidup kita. Anda mencobai Tuhan. Ya, menjajal. Kenapa? Karena jenuh. Kenapa kita mencobai Tuhan? Karena kita marah. Saya ya, saya marah sama Tuhan di padang gurun. Tahan, bersungut-sungut. Makanya jangan bersungut-sungut kalau di padang gurun. Ya, ucapkan syukur. Selalu ada ucapan syukur di padang gurun. Di padang gurun Anda akan ditantang.
dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Untuk apa? Kaya dengan cepat, untuk jaya dengan cepat. Itulah padang gurun. Dan ketika Anda jatuh, padang gurun itu akan makin lama dan akan makin menyakitkan. Di padang gurun itu semua watak-watak pokoknya dikeluarkan itu. Ya, watak-watak kita yang buruk-buruk itu dikeluarkan. Sampai kita bertobat dan kita bersih. Itu yang terjadi. Sampai kita menang. Karena orang-orang ya yang masuk dalam kerajaan Allah untuk menjadi mempelai Kristus adalah orang-orang yang dewasa. Makanya kalau Anda baru dibaptis nggak langsung mati kan? Nah, Tuhan menghendaki Anda dewasa dulu. Kalau harusnya orang kalau habis dibaptis langsung mati aja ya, biar masuk surga semua kan? Tapi idealnya kan begitu kan? Dibaptis langsung mati. Tapi masalahnya enggak. Tuhan kasih padang gurun itu, Bamidbar itu ya. Bamidbar itu Tuhan apa nak Bamidbar apa? Kok Bamidbar apa? Judulnya salah nih ya. Kok Dafarim sih. Bamidbar ya nih ya, sorry ya, Bamidbar. Makanya kok salah nih, Dafarim. Bamidbar itu ya. Bamidbar. Nah, ya. Tuhan bawa kita ke padang gurun. Dibersihkan dulu karakter kita, didewasakan di padang gurun. Yohanes Pembaptis ke padang gurun, Yesus ke padang gurun. Semua dibawa ke padang gurun. Rasul Paulus dibawa ke padang gurun. Ya, di padang gurun semua diproses. Makanya saya nggak setuju kalau ada orang baru bertobat langsung diorbitkan. Hati-hati. Ya, hati-hati. Baru tadi Anda bangga kayak piala terus giring-giring kemana-mana. Seumur umur baru menangkan sekali, tapi Anda pamer-pamerin kemana-mana, digiring-giring. Oh ini bekas Islam nih, bekas Islam. Tiba-tiba di tengah jalan dipersekusi, wah terus dia syahadat lagi. Jangan ya, jangan. Nah, biarkan dia melewati padang gurun dulu. Jangan dimanja, biarkan dia punya relasi dengan Tuhan beres. Dan Anda juga jangan lari dari padang gurun. Nikmati padang gurun itu, ya. Nikmati padang gurun itu supaya Anda juga cepat dewasa di padang gurun. Kalau kita lari dari padang gurun, kita nggak mau, ditunda-tunda terus padang gurun itu. Bagaimana cara nundanya Pak padang gurun itu? Ya Anda lari, ya. Itu masuk padang gurun, kesulitan keuangan, Anda utang sana utang sini, ya kan? Bukannya Anda bertahan. Kalau Tuhan sediakan, Tuhan sediakan. Kalau nggak Tuhan sediakan, saya nggak mau utang. Gitu ya. Apalagi kalau masalah cicilan mobil, cicilan mau TV, ya enggak perlu. Ya, jangan berhutang untuk yang konsumtif tadi ya, konsumtif yang luxurious ya, mobil, TV, handphone, jangan pernah berhutang demi itu. Kalau rumah itu namanya kredit rumah ya, itu cicilannya jauh lebih kecil daripada Anda kontrak. Jadi itu lebih baik. Tapi kalau cicilan mobil, cicilan jangan. Kalau Anda ya tidak siap jadi Gojek, mobil atau Gokar ya, karena tidak siap ojek online itu ya, jangan cicil mobil, jangan cicil motor, beli tunai ya, berdoa sama Tuhan karena cicilan itu kan memberatkan hidupmu. Beli tunai, berdoa sama Tuhan, kumpulin dulu uangnya. Kalau nggak kumpul-kumpul berarti hidupmu salah. Lawang kamu kudunya dipaksa nyicil, oh itu cara berpikir yang salah. Nah itulah cara menunda padang gurun ya. Dengan hidup ya itu tadi gampang. Nanti kalau Anda lagi repot dikit apa dikit utang mama, utang mertua, utang kakak, utang adik. Nah kami melewati masa-masa itu ya di hari-hari kami baru bertobat itu ya. Wah, Tuhan ajar kami, biasanya kita yang ngasih-ngasih, kali ini kita yang utang-utang tuh, gila itu. Tapi benar-benar padang gurun, kami melewati padang gurun itu ya 4 tahun ya.
padang gurun. Nah, salah satu caranya menundanya begitu. Nah, makanya tunda tuh makin panjang, nggak masuk. Wah enak kali ini makan, wah, tapi di padang gurun itu tambah gede, tambah panas. Padang gurun itu ya Anda tunda ketika ada masalah datang, ya kan? Waduh ini urusan polisi, nyogok, nyogok, nyogok. Wah itu dia padang gurun. Jujur kalau memang kita salah, ayo jalanin. Jangan takut, ya. Itu padang gurun juga. Jangan kamu tunda kalau memang kita salah. Jangan takut. Wah, itu padang gurun ya. Nah, kalau Anda sekarang ini sedang dalam terlilit hutang piutang sudah terlanjur, ya padang gurun. Anda nikmati, Anda masuk dalamnya dengan rendah hati. Ya, selesaikan dengan cara Tuhan, jangan dengan cara kita, dengan kerendahan hati. Itu padang gurun juga. Kalau Anda langsung udah masuk padang gurun, tapi dalam hutang piutang, terus Anda malas sekali, wah tengkar sekalian. Anda kan tunda padang gurun itu makin panjang. Gitu ya. Padang gurun itu saatnya kita direndahkan serendah-rendahnya, ya kita menderita semenderita-menderitanya orang hidup. Itu padang gurun dalam hidup kita. Nah, lalu bagaimana sikap hati kita di padang gurun? Ya, mengucap syukur. Yang bisa kita lakukan di padang gurun adalah mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Makin bersungut-sungut, nanti ada lagi ditimpa masalah-masalah lain hasil sungut-sungutnya kita. Hati-hati ya, di padang gurun itu kita mengucap syukur. Memuji Tuhan. Angkat Yesus baik. Karena janji Tuhan di padang gurun dia akan tetapkan pelihara kita. Ya. Dia akan pelihara kita, dan di padang gurun itulah saatnya kita menaikkan korban yang harum baunya. Kapan lagi Anda mau naikkan korban yang harum baunya kalau bukan di padang gurun? Artinya itu terus menerus ya, itu kayak bencana itu ya. Makanya saat itu, Anda saat ini sedang miskin, di bawah garis kemiskinan, besok mau makan apa aja nggak jelas, pujilah Tuhan, ucap syukur, jangan bersungut-sungut. Sekalipun segala alasan memungkinkan untuk bersungut-sungut, ada ribuan alasan untuk bersungut-sungut, jangan lakukan. Terima kasih Tuhan, luar biasa. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Ya, percaya dia buka jalan saat tiada. Oh percaya, taruhkan harapanmu di padang gurun. Saat kamu lagi sakit, bilang terima kasih Tuhan. Ini saatnya punya hubungan yang lebih lama dengan Tuhan. Kalau nggak sakit di rumah, ya kan kita sibuk. Nikmati. Kalau Anda sedang dalam masalah keluarga, rumah tangga, dengan suami, dengan istri, tetap berdoa. Jangan malah dicerai, cerai saja. Nah, itu bukan padang gurun lagi itu. Anda berarti sudah takonnya kalau wayang itu sudah masuk peti, sudah masuk box. Jangan. Ya, kalau Anda sedang dalam tekanan ya dengan mertua, ya dengan menantu, terus belajar berpikir yang positif. Ya, coba di yayasan ini paling sering itu saya dengar suara omongan yang negatif. Oh ini pasti orangnya pindah gini, pasti presumption itu loh ya, menduga-duga. Padahal orangnya belum tentu begitu loh. Gara-gara diomongin 3 kali, gara-gara dinasihatin 10 kali, menurut terus langsung pikirannya jelek. Itu padang gurun ya. Di padang gurun itu belajar kita punya pikiran yang positif. Orang, Anda bayangin orang kepanasan itu orang bisa kesambet. Nah itu orang kayak orang kesambet, jangan kayak orang kesambet ya. Oh, di padang gurun kepanasan Anda jalan, kepanasan begitu. Jangan kayak orang kesambet terus Anda bisa nuduh-nuduh orang ini, nuduh orang itu. Minum dulu, minum dulu. Nah, minum dulu ya. Namanya kan suka kalau ini kan kalau normal cuma kurang minum. Cuman kurang minum saja. Jangan pikiran negatif, pikirkan yang positif. Bukan berarti Anda harus wah orang sudah jelas-jelas mau maling, oh itu positif, positif ya enggak juga begitu. Realistis ya. Tapi kita jangan suka nuduh orang.
Itu ya, pikirkan yang positif. Di padang gurun itu ya, Anda harus belajar dari orang Israel. Lihat, semuanya dicukupi sama Tuhan. Walaupun 40 tahun kasutnya nggak ganti. Anda nggak usah reka-reka. Ya kan cari kasut baru. Ada masa-masanya kita memang harus menghemat. Ada masa-masanya kita harus rendah hati, direndahkan orang. Ada masa-masanya kita harus terima pemberian orang, kan nggak usah malu-malu, nggak usah gengsi, ya, nggak usah gengsi. Saya tahu menerima pemberian, apalagi kalau barang bekas itu enggak enak. Udah barang bekas rusak lagi. Yang buka baju bekas rusak lagi. Yang ngasih juga tega ya, ngasih baju bekas rusak ya. Yang ngasih juga tega. Nikmati. Semua orang melewatinya. Tenang, nggak cuma Anda. Ada 7 miliar manusia di dunia ini. Mereka semua melewati. Oh, Pak, itu sawang sinawang. Ya, Anda nggak tahu itu kaya itu mobilnya utang apa dapat ngerampok apa dapat apa. Ya, nikmati yang sedikit itu dengan ucapan syukur. Gitu ya, itulah padang gurun, nikmati. Tuhan janji, ya, Tuhan akan selalu cukupi, besok akan cukup makan. Jangan takut, doa sama Tuhan. Tuhan akan cukupi. Gereja juga sama. Kalau ada tahu jemaatnya lagi melewati padang gurun, didatangin, ditanyain, udah makan belum? Aduh, belum Pak Pendeta. Aduh, udah nggak makan berapa hari? Aduh, saya udah makan 3 hari Pak Pendeta, udah nggak makan 3 hari. Anak saya sudah nggak makan 2 hari. Oh iya iya, oke oke. Cuma nanya doang. Ah ya jangan, jangan cuma nanya, kasih ya. Mau cuma nanya doang, saya doakan ya dalam nama Yesus, Tuhan cukupkan kehidupanmu, Tuhan berikan kelimpahan. Gundulmu peang, buka dong pundi-pundi gereja, kasih, ya, kasih. Gitu ya, doakan kau akan penuhi kelapa supaya kau kenyang dalam nama Yesus. Dia masih lapar, tuh lapar Pak Pendeta, lapar. Ja, kasihan kasih makan dong, ya, kirimin beras. Kerjanya gimana? Belum lancar Pak Pendeta, kirimin beras. Ini itu ya. Habis ini nanti semua orang pada email saya minta diberikan beras. Ini telepon sama Pak Pendeta Jimmy itu kan koordinator. Jangan minta saya kan sudah ada itu rekeningnya itu biar dikelola oleh Pak Pendeta Jimmy. Begitu ya. Eh, kita sendiri yang jadi gereja harus tahu diri. Ada orang di padang gurun, ya kan? Jangan jadi kayak orang Amalek mau lewat nggak boleh, malah dipentungin orang mau lewat tanahnya dia. Ya kan? Itu ingat nggak itu si Joel Austin itu? Ada pengungsi banjir apa itu ya dulu mau masuk gerejanya dia nggak boleh. Baru jangan baru ganti karpet. Persis kayak orang ini ya orang Edom. Orang Israel kan saudaranya orang Edom dulu kan. Orang Edom kan saudaranya kan. Edom itu kan Esau. Israel kan Yakub itu kan saudaraan mereka. Jangan lewat, malah dipentungi. Akhirnya yang nambung masjid. Akhirnya orang Kristen pengen jadi Islam. Goblok itu pendetanya juga ya kan. Hati-hati Anda jangan sampai itu. Hati-hati Anda kan saat itu Anda kan dihitung sama malaikat, dicatat kebusukanmu. Nanti nggak bisa berkelit nanti. Oh, masa ini benar harus ganti karpet malaikat. Wah, malaikatnya bilang gundulmu yang ganti karpet. Nah, itu ya hati-hati. Gereja harus buka pintu, ya. Karena itulah tugas gereja. Nah di padang gurun juga itu semua. Nah itu Anda kan terus diberesin, nggak gerejanya, nggak umatnya, nggak pendetanya, kita semua masuk padang gurun. Baik kita yang harus menyediakan makanan itu, ya, baik kita yang harus bergumul, baik kita yang harus mencurahkan perhatian kasih kita semuanya di padang gurun. Itu semua di padang gurun, tuntaskan di padang gurun. Karena di padang gurun lah buah roh itu nanti akan keluar. Kita baru tahu Kristennya kita Kristen bener, lahir barunya beneran apa enggak itu di padang gurun. Kalau Anda tidak melalui padang gurun, ya Siliwangi, Sans, Ibu Rianti, Pak Ridwan, siapa lagi itu ya, Pak Imbang, teman-teman yang kemarin baru dibaptis toh, berapa puluh tuh kemarin kita dibaptis. Dari mana kita tahu dia sudah lahir baru apa enggak kalau ngelewatin padang gurun?
padang gurun. Oh, saya nggak bisa menghakimi, tapi Anda sendiri yang tahu. Anda sudah lahir baru apa belum di padang gurun itu. Anda semua yang di live YouTube, live Zoom ini. Jangan-jangan Anda sudah 50 tahun jadi Kristen, Anda sendiri melewati padang gurun langsung cepat lagi, langsung mental. Hati-hati. Di padang gurun itulah kita akan keluar. Manusia kita yang sejati, sifat-sifat kita, sisa-sisa budaknya gitu. Jangan-jangan Anda bukan sisa-sisa budak, jangan-jangan Anda masih bermental budak juga. Hati-hati, kita harus jujur sama diri sendiri. Ya, tetapi janji Tuhan, ya, bunga di padang dia hiasi, burung di udara dia pelihara. Jangan takut. Kasutnya tidak pernah usang, pakaiannya tidak pernah lapuk. Tiap hari ada mana tanda puyuh. Yang Anda perlukan hanya mengucap syukur setiap hari. Jangan bersungut-sungut di padang gurun. Kita semua pasti masuk padang gurun. Berhitung, dihitung semua. Anda amati ya, begitu masuk padang gurun, amatin, hitung semua berkatmu. Tadi ya, si Om Dika suka nyanyi lagu itu. Hitung berkatmu satu-satu. Hitung. Juga hitung semua. Jangan sampai nanti masuk padang gurun jumlahnya 600.000, ya 600.000 laki-laki keluar dari padang gurun jumlahnya cuma tinggal sepertiganya, mati semua, tewas semua, gugur semua imanmu. Ya di gereja, ya pimpin jemaat untuk melewati padang gurun dengan benar. Nanti selanjutnya kita akan cerita ya tentang padang gurun terus ya, dalam bilangan ini kan cerita padang gurun terus kan. Nah, Tuhan Yesus memberkati.